Halo, ketemu lagi dengan saya Dono Asmoro di channel Ayo Naik Kelas. Oke, video ini akan membahas tentang bagaimana kita menghindari atau menangani negative thinking yang menyerang diri kita. Saya sudah sempat beberapa kali membahas tentang negative thinking ya, yang kaitannya dengan berpikir positif, yang stres, yang overthinking, dan kali ini saya akan berbagi tips pikiran negatif. Oke, kita langsung bahas. Yang pertama, kita harus bisa mengenali dari mana asalnya pikiran negatif tersebut. Sebuah pikiran negatif atau sering berpikir negatif itu pasti ada asalnya. Nah, kita harus berdamai dulu sama asal pikiran negatif tersebut. Apakah itu asalnya adalah dari trauma masa kecil, ataukah pikiran negatif ini munculnya dari pernah mengalami kejadian ditipu atau kerugian yang sungguh besar atau kekecewaan yang mendalam. Anda bisa menggali dulu, kenali dari mana asalnya. Apakah sebuah peristiwa, sebuah keadaan, sebuah kondisi, atau bisikan dari orang lain, atau orang-orang terdekat Anda mempunyai trauma-trauma tersebut dan sering mengatakan hal itu, jadi Anda berpikir yang sama seperti mereka, karena itu sangat berpengaruh. Jadi, langkah yang pertama, kenali asalnya dari mana pikiran-pikiran negatif tersebut. Cara yang kedua adalah berada pada lingkungan yang positif. Berada di tengah-tengah lingkungan yang positif, bergaul dengan orang-orang yang positif, itu membuat Anda secara perilaku, secara pola pikir, secara pokoknya itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan Anda kalau Anda punya lingkungan orang-orang yang positif. Di mana orang-orang positif ini pasti punya optimisme yang tinggi, punya ketahanan mental yang tinggi, dan mereka jarang berbuat toksik yang itu arahnya ke pikiran-pikiran yang negatif atau tindakan, perilaku, atau hal-hal yang negatif. Maka Anda akan membangkitkan optimisme di diri Anda, rasa percaya diri pada diri Anda, dan sangat termotivasi dengan adanya lingkungan sekitar kita ini orang-orang yang positif. Oke, yang ketiga. Cara yang ketiga ini mungkin kadang aneh atau mungkin cara yang ketiga ini mungkin terdengar aneh atau sedikit lucu, tapi ini terbukti loh, ada penelitiannya di Universitas Ohio. Universitas Ohio pada tahun 2012, Ohio State University melakukan eksperimen. Ada sebuah pikiran negatif yang dituliskan pada kertas, lalu kita rumat-remat kertas tersebut dan kita buang ke tempat sampah, maka kalau pikiran tersebut sering muncul, dia akan intensitasnya turun dan hampir tidak muncul lagi karena kita secara fisik melakukan membuang pikiran negatif tersebut. Jadi kalau Anda masih sering punya pikiran-pikiran jelek atau punya pikiran-pikiran negatif, tuliskan itu pada sebuah kertas. Ketika Anda membuangnya, sambil dikatakan saya buang pikiran negatif ini. Itu salah satu sebuah bentuk afirmasi kepada diri, mempraktekkan kita membuang pikiran negatif tersebut ke tempat sampah. Yang keempat adalah membentuk habit berpikir positif. Nah, ini kita harus membiasakan otak di bawah sadar kita mulai dari sekarang ketika melihat hal-hal itu lihat sisi positifnya. Nah, membiasakannya bagaimana? Cara mudahnya adalah melihat sebuah gelas yang terisi air setengahnya. Maka yang disampaikan dalam disiplin berkata-kata adalah gelas tersebut separuh isi, bukan separuh kosong. Yang dilihat adalah isinya. Disiplin ini bisa diterapkan dimanapun di tempat kerja, bukan secara pandangan negatif, dan menghindarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang itu mengambil bentuk kalimat negatif. Jangan, ini, jangan itu, tidak boleh begini, tapi lebih ke harap, mohon, silahkan. Bukan dengan jangan lupa disiram, tapi siramlah toilet ini. Jadi kalimatnya, bentuk katanya itu positif. Terakhir, yang kelima, jika Anda masih sering serang oleh pikiran-pikiran negatif, maka sharinglah. Cari sudut pandang lain dari ide orang lain atau dari sisi pandangan orang lain terhadap apa yang sedang kamu pikirkan. Nggak usah hal-hal yang berat-berat, membiasakan hal ini dengan hal-hal yang kecil aja, seperti mendiskusikan gelas tadi dan membuat sebuah kalimat yang positif. Kamu sharing dengan mengetahui pola pikir orang lain, kamu bisa mempunyai perbandingan. Oh, kalau saya berpikir begini, orang lain berpikir begini, orang lain berpikir begini.
dan Anda akan mengkolek banyak data terkait dengan pola pandang atau sudut pandang orang lain terhadap satu hal yang tertentu. Kuncinya adalah orang-orang yang ditanyai tersebut orang-orang yang berpikir positif juga, bukan orang-orang yang sudah toksik atau memang Anda kenal orang yang sedang dilanda pikiran negatif. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Like dan subscribe untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari video kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.